Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang penafsiran Al-Quran surat Al-Maidah ayat 4. Jadi di ayat ini menjelaskan tentang katakanlah dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutkan nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Jadi dalam ayat ini disebutkan seperti anjing-anjing pemburu yang kamu ajarkan kepadanya. Abu Hanifah, Malik, Al-Lizai, dan Syafi'i berkata, tidak ada halangan siapa saja yang mengajar binatang itu asalkan dia terlatih. Jadi dengan syarat yang melepasnya adalah orang Islam. Tsauri memakruhkan memakan binatang kepunyaan orang Majusi kecuali jika binatang pemburu itu diajarkan oleh orang Islam. Nah, Abu Bakar Jasas berkata, menurut Jahir ayat halal buruan anjing yang terlatih ini biar anjing itu kepunyaan orang Islam atau orang Majusi, karena anjing hanya sebagai alat penyembelih. Maka halal binatang yang disembelih dengan pisau yang tajam, pisau kepunyaan siapa saja asal yang menyembelihnya seorang muslim. Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, jika binatang buruan itu didapati masih bernyawa dan belum sempat menyembelihnya lalu mati, maka haramlah memakannya. Berkata Laits, jika dikejarnya binatang itu sedang dia mengeluarkan binatang itu dari mulut anjing dan mengeluarkan pisau dari sarungnya, lalu binatang itu mati, maka halal baginya binatang tersebut. Tetapi kalau dia pergi lalu mencari pisau untuk menyembelihnya dan sementara itu binatang tadi mati, maka tidak halal baginya binatang itu. Nah, Abu Bakar telah memberikan pendapatnya mengenai masalah ini dengan berkata, bisa menyembelih atau tidak bisa menyembelih binatang yang ditangkap anjing itu tidaklah menjadi permasalahan lagi. Karena kalau binatang buruan itu mati, sebelumnya kita sempat menemukan, maka bunuhlah anjing itu yang menjadi penyembelihnya. Jika binatang itu masih sempat kita temui dalam keadaan bernyawa, hendaklah binatang itu disembelih. Sebelum itu hendaklah kita perhatikan jika binatang itu luka pada lehernya karena digigit anjing pemburu itu dan telah putus uratnya akan disembelih, atau telah ditembus perutnya dan keluar usus, maka itulah penyembelihannya dan tidak perlu disembelih lagi. Tetapi jika kita dapati binatang itu luka dan tidak mengkhawatirkan seperti luka biasa dan kebetulan darahnya banyak keluar serta kita dapati masih bernyawa tapi tidak sempat kita sembelihnya lagi, maka matinya binatang itu seperti mati terjatuh, maka haramlah memakannya. Menurut Malik, jika pada hari itu juga didapati binatang itu dan dilihatnya telah mati, maka halal binatang itu karena matinya sama dengan mati karena dipanah atau diburu. Tetapi jika didapatnya sampai bermalam, tidak boleh dimakan lagi. Sedangkan menurut Auza'i, jika dalam tempo semalam baru didapati dan pada badan binatang itu ada bekas gigitan anjing atau bekas kena panah, maka halal binatang itu. Adapun Syafi'i mengatakan, menurut Qiyas tidak boleh dimakan karena buruan yang telah hilang dan tidak diikuti oleh anjingnya. Jadi itu dia materinya tentang penafsiran Al-Quran surat Al-Maidah ayat 4. Jadi, apa yang dihalalkan bagi umat Islam menurut ayat ini? Nah, apa yang dihalalkan bagi umat Islam menurut ayat ini itu Allah menghalalkan makanan yang baik-baik, buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah dilatih seperti anjing dan burung pemangsa. Lalu bagaimana jika binatang pemburu memakan hasil buruan? Nah, jika binatang pemburu memakan hasil buruan, maka hasil buruan tersebut menjadi haram untuk dimakan. Apa syarat untuk buruan yang ditangkap agar halal? Nah, agar syarat buruan yang ditangkap agar halal itu, binatang buruan harus terlatih dan tidak memakan hasil buruan tersebut. Nama Allah juga harus disebutkan saat melepaskan binatang pemburu. Itu tadi materi dan
pertanyaan dari rekan-rekan. Sekian dari penafsiran Al-Quran Surat Al-Ma'idah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.